Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang hari ini terambil dari Titus pasal 3 ayat 1 sampai 14. Judul perikop itu adalah pesan-pesan penutup. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk kepada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita, sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal, sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah satu dua kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Segera sesudah kukirim Artemas atau Tikhikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas, ahli Taurat itu, dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan berkekurangan apapun. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam surat yang baru saja kita baca ini, perikop yang baru saja kita baca, kita tahu bersama bahwa surat Titus merupakan surat Rasul Paulus kepada Titus yang pada saat itu sedang melayani di Pulau Kreta. Pulau Kreta adalah satu pulau di daerah Mediterania yang sekarang masuk dalam wilayah Yunani. Nah saudara, secara umum gambaran surat ini berisi nasihat Rasul Paulus untuk pemimpin gereja, khususnya Titus, dan juga ajaran-ajaran yang benar. Karena memang pada saat itu ada beberapa ajaran yang salah yang kemudian beredar di jemaat di Kreta. Dan juga ada beberapa nasihat praktis yang Rasul Paulus sampaikan kepada Titus, khususnya tentang bagaimana seharusnya seorang Kristen menjalani kehidupan dia. Nah saudara, perikop yang baru saja kita baca ini merupakan bagian penutup dari surat Titus. Di bagian ini Paulus kemudian menjelaskan tentang beberapa nasihat yang perlu untuk diperhatikan sebagai seorang Kristen. Salah satunya yang bisa kita pelajari adalah bagaimana Roh Kudus mentransformasi hidup kita sebagai seorang Kristen. Di ayat ketiga, Rasul Paulus menjelaskan bahwa kehidupan kita sebelum bertobat itu sama dengan orang dunia. Ya, kita tidak percaya, kita tidak taat, kita hidup dalam kesesatan, kita hidup dalam perbudakan keinginan dan hawa nafsu kita, dan seterusnya. Lalu ayat kelima dijelaskan bahwa setelah kita dibaptis, maka Roh Kudus mulai masuk dalam hidup kita. Dia mulai mentransformasi kehidupan kita, supaya kehidupan kita cocok dengan status kita sebagai orang benar. Lalu kemudian ayat ketujuh dijelaskan bahwa kita dibenarkan itu karena anugerah. Tapi supaya kita bisa menikmati kehidupan yang kekal, maka kehidupan kita pun harus mengalami kesalehan. Kita harus hidup dalam kesalehan, kita harus hidup taat kepada Roh Kudus. Kita harus bekerja sama supaya kita dengan Roh Kudus, supaya kehidupan kita dapat disucikan di dalam Roh Kudus. Saudara,
hal yang bisa kita pelajari di sini bahwa kita melihat bahwa Rasul Paulus menekankan bahwa Roh Kudus memberikan perubahan batin dalam diri kita ketika kita bertobat. Roh Kudus membersihkan hati kita dari dosa dan menjadikan kita manusia baru supaya menjadikan kita mirip seperti Kristus. Roh Kudus juga melibatkan dirinya dalam proses transformasi kita, sehingga dia memberikan kuasanya kepada kita untuk mengatasi kelemahan-kelemahan kita dan membantu kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu saudara, sebagai orang Kristen kita diundang untuk berpartisipasi atau bekerja sama dengan Roh Kudus. Kita harus bersedia, kita harus taat, kita harus mendengarkan arahan Roh Kudus untuk menyerahkan hidup kita kepadanya dan membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita tahu bersama bahwa dalam proses perubahan yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita, kita akan mengalami pertumbuhan rohani yang semakin dalam. Dan hidup kita akan menjadi saksi yang kuat tentang kasih dan kuasa Allah yang bekerja di dalam diri kita. Karena itu saudara, hendaklah kita berpartisipasi dalam proses pengudusan yang sedang dikerjakan oleh Roh Kudus selama kita ada di dalam dunia ini. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, sejauh mana saudara sudah berpartisipasi dalam karya Roh Kudus untuk menguduskan hidup saudara? Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan saudara kemampuan agar saudara dapat menjadi orang yang terlibat dalam karya pengudusan Roh Kudus bagi hidup saudara. Saudara, marilah kita terlibat dalam karya pengudusan Roh Kudus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau membimbing kami sampai pada hari ini Tuhan Yesus. Dan terima kasih buat hari yang sudah Engkau berikan kepada kami untuk kami boleh menghidupinya Tuhan Yesus. Kayak percaya itu karena anugerah-Mu Tuhan. Dan terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengajar kami untuk mengikuti dorongan dari Roh Kudus dalam hati kami Tuhan, sehingga kehidupan kami dapat dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari berkaryalah dalam penuh dalam kehidupan kami, kuasai hati kami, bersihkan kami dari semua kelemahan-kelemahan kami, sehingga kami layak untuk bersekutu dengan Allah Tritunggal. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.